Oke, Mas, aku mulai ya Mas ya. Ini aku Oke. perkenalan dulu. Ya. Oke, siap. Nah, Ya. Oke, live. Stop streaming, sorry. Ternyata kok nggak bisa ya. Sebentar ya, Mas. Nggak mau ya. Sebentar ya Mas. Aduh, kok nggak mau live. Stop streaming, stop recording, sudah. Ya, halo teman-teman. Terima kasih banget sudah join di Cangkruk Virtual aku pada malam hari ini. Jadi em, kita agak mulainya agak lebih awal supaya nggak terlalu malam juga sih gitu. Terus sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah join di GoPlay. Jadi hari ini aku ditemenin sama salah satu public figure yang istilahnya aku juga ngefans banget sih sama beliau dari karya-karyanya yang sudah cukup dikenal gitu sejak aku masih SD kayak ini tahun 90-an itu gitu. Dan ya aku pengen pengen gimana ya, pengen sharing sama Mas Piu, soal berkarya dengan rendah hati karena aku ngerasanya lagu-lagu Padi itu terutama itu seperti everlasting, nggak mau didengerin di generasi berapapun itu bakal enak gitu di ininya didengerinnya gitu. Oke deh, ini aku welcome Mas Pio. Halo Mas Pio. halo, apa Halo. kabar? Ya, Ya, sehat Mas. Apa kabar Mas? sehat, baik. Sehat. Mas tadi barusan ini ya, barusan hiking ya kayaknya. Aku lihat di IG story. Oh, iya, makanya tadi kemarin Oh, malam. Itu oh, ya, iya iya iya. kemarin malam. Wah, apa? Nah, Lagi sibuk apa nih Mas? sibuknya tetap aja sih kalau untuk musik masih tetap Mm-mm. yang utama masih Padi Reborn, masih tetap Ya. kita ada acara untuk virtual, untuk Mm-mm. acara luring dan daring juga Mm-mm. ada. Luringnya tapi tidak full ya, Mm-mm. mungkin hanya beberapa tamu aja yang diundang. Mm-mm. Terus Mm-mm. terus habis itu yang lainnya bikin konten sama lagi sibuk untuk ini apa namanya bikin produksi untuk masak memasak. Oh. Terus kuliner juga apa namanya bisnis kuliner juga lagi dijalankan Nah, kayak kopi itu makan. aku yang tadi itu Mas aku bilang aku apa namanya penasaran sama kopinya Mas Pio, ternyata di Jogja ya, karena aku di Oh iya, Jakarta. iya. Jakarta belum, sebentar Iya. lagi lah Oke, ditunggu Mas. Jabodetabek. Siap, Ya. siap. Oke, Mas, ini kan ya sesuai yang aku undang topiknya apa namanya ke Mas Piyu kemarin mengenai berkarya dengan rendah hati. Dan aku juga tadi udah pengantar di awal. Aku ngerasanya lagu-lagu Padi itu seperti everlasting gitu loh, Mas. Itu gimana sih Mas dulu Mas Piyu bikin lagu-lagunya Padi itu sampai masih enak gitu didengerin sampai sekarang, makanya sampai muncul Padi Reborn gitu Mas. Ya. Apakah ada unsur rendah hati itu Mas?
sebenarnya sih kembali lagi pada konsep atau ide awal dari lagu itu sendiri. Hmm. Jadi kita akan memutuskan dulu idenya seperti apa. Hmm. Contohnya mungkin pas lagu Kasih Tak Sampai. Hmm. Kasih Tak Sampai ini adalah proses dari lagu Mahadewi yang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak happy ending. Nah, tidak happy Hmm. ending itu kadang banyak banget yang dialami oleh banyak orang. Hmm. Hmm. Sehingga akhirnya mencoba untuk menyelami apa sih sebenarnya yang dirasain oleh orang. Sebenarnya juga tidak harus terlalu banyak riset sih. Hanya cuman Hmm. lebih ngerasain pada diri sendiri aja, diri sendiri ini rasanya seperti apa, dan ketika kita mendengarkan lagu kita ngerasa sesuatu nggak dengan lagu tersebut. Jadi apa sih sakit hati itu, apa sih rasa ditinggalkan itu yang coba kita Hmm. kita benar-benar kita mau masukin di situ. Ya udah, hanya begitu aja sih. Hmm. Jadi yang lainnya hanya berupa mainkan perasaan yang ada dalam diri dulu, Ah. sesuai nggak sama hati kita. Jadi kita tidak Oh. mencoba untuk melihat sesuatu yang tidak kita kuasai atau tidak Ah. kita mengerti. Hmm. Seperti contohnya mungkin kalau saya tidak jatuh cinta, Hmm. tidak pernah jatuh cinta, lalu saya disuruh untuk menulis lagu tentang jatuh cinta, ya mungkin nggak akan bisa. Hmm. Jadi asalnya dari hati kita sendiri. Kita pernah ngerasain nggak? Kita pernah mengalami nggak? Oh gitu. Artinya apa? Benar-benar dicari apa yang kita sedang rasakan gitu ya Mas ya. Iya, Waktu itu ya. iya, iya. Nah, Oh, oke. Tapi pernah Mas, maksudnya gini, Mas lagi waktu itu misalkan lagi ngerasain patah hati tapi disuruh bikin lagu jatuh cinta waktu itu. oh jangan, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Maksudnya ya bisa saja sih mungkin bisa, tapi hasilnya tidak akan mungkin seperti sesuai yang kita harapkan. Karena hati kita kan lagi gundah nih, Iya, lagi sendu-sendunya, terus habis itu disuruh untuk bikin lagu yang happy, ya iya. nggak akan dapat. Mungkin akan dapatnya emosi, mungkin Heeh, emosional, lebih ke emosional love song gitu, heeh, tapi heeh, heeh. bukan ke lagu cinta yang lebih cheer up, lebih 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 ini apa namanya lifting gitu, Hmm, 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 hmm. gitu, nggak bisa. Hmm, hmm. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya sih. Berarti, tapi waktu itu pernah nggak Mas, pas udah bikin nih? Ya ini lagu yang itu Mas, yang begitu indah. Pas Mas bikin, terus Mas minta feedback orang-orang nggak waktu itu Mas? uh, Jarang sih ya, Jarang ya. kebanyakan sih saya itu orangnya kalau lagu itu udah saya anggap filternya dari saya sendiri, saya ngerasa Oh. ini bisa, ini dapat nih, baru Hmm. saya share ke orang lain. Jadi contohnya gini, umpamanya saya membuat sebuah lagu dan lirik, Hmm. umpamanya saya kan cari sampai benar-benar dapat. Kalau cuman hanya depannya aja atau idenya cuman apa namanya di separuhnya aja, saya mending nggak usah. Hmm. Kecuali kalau memang uh, apa namanya separuh dari lagu ini udah matang konsepnya, udah Hmm. matang banget apa notasinya. Hmm. Tapi saya butuh sesuatu yang lain. Nah itu boleh itu kita share, kita share. Tapi Oh. kalau memang belum, masih hanya cuman separuh begini, kebanyakan akhirnya nanti tidak akan bisa maksimal. Hmm. Jatuhnya akan apa ya? Tidak akan lebih lebih apa namanya lebih bagus dari kalau umpamanya kita sudah meyakini bahwa kita yakin sama karya kita ini memang udah yang terbaik lah untuk saat itu. Oh, oke, oke. Uh-uh. Tapi pas apa kalau boleh tahu waktu itu Mas Piu bikin lagu itu inspirasinya apa sih Mas? Atau mungkin ya udah lagi ngerasain itu tadi aja gitu? Atau mungkin adanya Ya, ya memang saya saat itu lagi jatuh cinta, lagi suka sama, Heeh, ya, lagi suka sama orang, terus habis itu perasaan bahagianya ketika heeh. ketika harus ketemu dia, apa Hmm. namanya rona wajahnya seperti Hmm. apa, wajahnya Wah. brightnya seperti apa, berbinar-binar seperti apa, itu yang saya rasain. Jadi Hmm. ketika menemukan seseorang yang memang kita kita suka, ya Hmm. itu otomatis sudah terekam dalam pikiran kita kan, dalam Hmm. memori kita, dalam otak memori kita. Heeh, heeh. Nah, itu ketika akan membuat lagu ya tinggal keluar aja. Oh ini loh rasanya perasaan jatuh cinta itu ini seperti ini. Oh, I see, I see. Oke, oke, oke. Terus apa namanya? Ketika gini, kalau dari stylenya Mas Piu sendiri, lagu itu em, kalau dari Mas Piu itu
secara modulasi, secara lirik mungkin itu kalau dari Mas Piu sendiri tuh Mas Piu prefernya tuh yang modulasinya yang kayak nggak terlalu rumit, terus liriknya yang mudah dimengerti atau kayak gimana Mas? Ini aku dengerin yang lagu-lagu lama ya Mas sampai sampai yang sekarang. Kayaknya kok lagu liriknya itu gampang banget dicerna gitu sama orang awam, nggak yang Iya. terlalu Heeh. Karena saya dulu hidup di era-era tahun tahun 80-an, 70-an, 80-an yang dimana Hmm. era-era lagunya atau melodi lagunya memang sudah apa namanya sudah qualified lah. Hmm. Karena di era-era 70-an kayak Beatles, Hmm. Hmm. kayak band-band di era-era itu atau mungkin penyanyi-penyanyi luar yang pada saat itu menjadi hits, Iya, lagu mereka menjadi hits, iya. itu udah terqualified apa namanya nada-nadanya sehingga akhirnya itu kepengaruh di memori saya. Nah, Oh. ketika memori-memori itu muncul ketika membuat lagu ya apa pengaruh-pengaruh musik-musik tahun 70-an 80-an itu yang muncul. Hmm. Hmm. Dan saya memang tidak meyakini bahwa itu muncul karena sesuatu hal kalau saya dulu tidak pernah dengerin model model musik seperti itu gitu. Iya. Jadi ya saya akan membayangkan bahwa lagu ini akan diputar di radio, lagu ini Hmm. akan diputar oleh orang yang naik mobil, umpamanya contohnya seperti itu. Iya, Ya, saya membayangkan bahwa lagu ini akan terngiang-ngiang di kepalanya orang. iya, Contohnya umpamanya kayak begitu indah. iya. Terang saja aku menantinya. Itu saya membayangkan bahwa lagu ini ketika dibawakan lagi naik mobil enak gitu. Heeh. Oh, Enak oke. banget lagu ini ketika dibawakan. Jadi ya udah Heeh. itu aja yang jadi filter kita. Tapi kalau umpamanya saat itu saya mendapatkan nada mungkin eh, terang saja aku menantinya. Itu mungkin kok nggak enak ya gitu Hmm. loh. Walaupun liriknya sama gitu. Tapi Hmm. karena nadanya saya nggak pas ya, Hmm. nggak akan merasa bahwa lagu itu akan menjadi sesuatu gitu. Jadi Iya, saya iya. harus menjadi filter buat lagu itu sendiri. Oh, tapi itu juga pas Mas Pi bikin juga share ke teman-teman padi yang lain, Mas. Waktu itu aku ingat banget lagu itu aku buat aku sama ada seorang temen aku Heeh. dia dia waktu itu dia programmer ya. Hmm. Itu programmer terus aku ajak dia dan sama Fadli. Aku ajak untuk Hmm. Fadli untuk mendengarkan lagu dan untuk mengisi demonya, untuk mengisi contoh contoh nadanya atau contoh lagunya seperti apa. Dan Hmm. itu yang akhirnya yang muncul itu. Iya. Jadi udah apa namanya udah ketahuan seperti apa sih lagu itu. Karena saya mainkan juga pakai gitar ya seperti chat 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 Hmm. Hmm. chat chat ya itu yang muncul. Baru setelah itu ketika ketika masuk rekaman sebagai Padi, Heeh. tiba-tiba ada satu nada yang dimainkan oleh Ari gitarisnya Padi itu muncul deng 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 Heeh. apa gitu mungkin dia Heeh. nggak sadar untuk megang nada itu akhirnya aku yang ngambil nada itu deh. Jadi Heeh. akhirnya saya yang ngambil nada itu. Heeh. Ari yang mainin gitarnya, saya Heeh. ngambil nada itu, saya kembangin lagi, deng 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 Heeh. deng 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 deng, gitu. Akhirnya Heeh. ya udah jadilah lagu itu. Gitu. Wah. Iya, tapi itu lagu begitu indah, sobat. Itu udah kalau buat generasiku yang sekarang Mas udah apa namanya? Kalau misalkan kita ke kafe nih, itu udah banyak tuh, banyak band-band kafe yang cover terus di request sama banyak orang, lagu ini dong, begitu Iya, iya. indah, udah banyak banget tuh, gitu. Itu seneng gak sih Mas rasanya bisa didengerin sampai generasi-generasi yang sekarang? Ya, saya sih sampai sekarang sih masih masih amazed ya. Maksudnya masih 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 nggak percaya bahwa lagu itu sampai sekarang masih disukai oleh orang ya. Heeh. Waktu itu saya kebayang kebayang hanya bahwa lagu itu hanya keren waktu dibawain untuk konser gitu. Mm-mm. Jadi waktu itu sempat lagu itu setelah kita arrangement, kita mainkan, Heeh. kita belum rekaman nih. Waktu itu kita main di salah satu kampus di Jawa Timur di Unibrau Malang. Mm-mm. Itu kita bawain lagu itu. Nah, ketika bawain lagu itu banyak orang yang suka padahal lagu itu belum pernah dirilis. Lagu Heeh. begitu ikut Heeh. nyanyi sama-sama. Akhirnya saya meyakini bahwa lagu ini pasti bisa karena lagu ini termasuk lagu yang rumit dari sisi aransemennya, Iya. dari sisi dinamikanya Heeh. termasuk termasuk aneh lah. Tapi Iya. orang banyak suka ya berarti orang akan menyukai lagu ini nanti kalau direkam ya Heeh. gitu akhirnya ya udah akhirnya Oh. ternyata ya memang akhirnya lagu itu menjadi salah satu single di album lain. Iya, iya.
Tapi pernah nggak Mas Piyu dalam dalam berkarya gitu pernah nggak yakin gitu sama salah satu mungkin dengan karyanya? Udah bikin lagu, tapi kok aku nggak Ya, yakin ya gitu. ya pernah lah. Ada beberapa yang memang saya tahu bahwa ini bakal bisa jadi bagus lagi atau biasa aja. Aku Oh, ngerasain, oh gitu, bisa ngerasain ya, udah ada feel-nya bisa ya. ngerasain. Tapi Mm, saya bukannya saya mau nyombong atau saya berusaha untuk menonjolkan diri saya, tapi saya meyakini bahwa lagu yang saya buat atau yang saya tulis itu mm, saya harus melewati proses filter dari diri saya sendiri. Jadi ketika lagu itu udah uh, ada standar yang keluar dari saya, oh lagu ini mm, udah oke dah, baru saya sampaikan ke teman-teman gitu. mm, Baru saya sampaikan ke teman-teman sehingga kan kemungkinan untuk apa namanya untuk berubah dari asalnya itu uh, apa namanya kecil kemungkinan karena mm, sudah melalui proses yang bahwa ini lagu ini udah enak gitu loh. mm, Tapi kalau umpamanya lagu itu belum enak, ada nada yang masih ganjel buat saya, saya nggak akan sampaikan atau ah, mungkin saya akan bilang gini, mungkin ini perlu tambahan deh, ada beberapa sehingga akhirnya ah, nanti akan muncul co-writer akhirnya. Jadi nanti akan ah, bisa saya dan si B, saya dan si Fadli atau saya dan si siapa gitu ah, nanti ah. seperti itu. Tapi kalau saya sudah yakin ya udah saya akan keluarin Oke, oke, gitu. oke, oke. Iya, 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 iya. Tapi kalau boleh boleh bocoran dikit nih, Mas. Mas Piyu kalau bikin lagu itu berapa lama sih, Mas? Tergantung. Bisa cepat banget, ada juga yang lama. Oh iya. Yang paling lama, yang termasuk lama itu kayak terbakar cemburu. Heeh. Terbakar cemburu itu saya dapetin dari notasi awalnya dulu. Heeh. Aku terbakar cemburu, cemburu Heeh, buta, udah. tak bisa ku padamkan amarah di hati. Itu aku dulu ya mungkin. Terus Heeh. habis itu stop. Berapa lama kemudian saya baru nemuin ibaratnya jantung hati baru itu. Nah terus saya kepikiran refrainnya seperti apa ya. Nah akhirnya setelah saya kulik-kulik ternyata pakai chordnya atau progresinya dari yang aku terbakar cemburu cuman akhirnya jadi mayor aja. Kalau yang waktu Oh. songnya kan minor, aku Heeh. terbakar cemburu itu kan minor. Ya. Tapi ketika jadi rap uh, dan kini aku tahu ku sangat itu jadi Heeh. mayor Ya. sangat. Tapi sebenarnya kan sama kayak aku terbakar dan kini aku tahu ku sangat itu jadi Iya. mayor. Sebenarnya chordnya sama, cuman Hmm. ganti mayornya jadi Hmm. yang Hmm. kedua. Gitu. Nah akhirnya udah jadi lagu itu dengan komposisi yang seperti itu. Berapa lama Mas waktu itu terbakar cemburu? Oh, waktu itu terbakar cemburu termasuk lama ya, termasuk bisa mungkin kurang lebih eh, berapa bulan gitu loh. Lama saya nggak bisa dapetin untuk sampai ketemu refnya. Saya Oh. coba gali lagi, ganti dengan coba dengan refnya dan Heeh. yang berbeda nggak cocok. Hmm. Saya nggak yakin juga dengan lagu itu kalau nggak cocok kan akhirnya sampai ketemu refrain yang pas gitu dengan lagu itu. Baru Oh. setelah itu baru saya yakin bahwa lagu ini bisa menjadi sesuatu. Nah, I proses see. itulah yang sebenarnya yang kita sebut untuk apa namanya mengkomposisi atau Heeh. membuat sebuah lagu itu seperti itu. I see. Kadang Heeh. ada proses yang saya ada referennya nih, seperti Hmm. kayak seandainya bisa memilih. Hmm. Seandainya bisa memilih kan, seandainya aku masih bisa memilih. Itu lagu itu aku dendang-dendangin terus. Hmm. Akhirnya Fadli dia punya ide waktu itu dia dengerin lagunya Chris Cornell dengan tempo yang sama seperti lagu seandainya bisa memilih dan akhirnya digabungin. Hmm. Da, 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 gitu lagunya harusnya seperti itu Heeh. lagunya apa namanya lagunya Chris Cornell Heeh. akhirnya chordnya kita buat dengan hampir yang sama Iya. dari jauh lubuk hatiku jiwaku. Nah, akhirnya ketemu lagu dan akhirnya lagu itu bisa menjadi dua pencipta yang apa namanya yang menjadi satu di situ Hmm. ya lagu itu menjadi ciptanya Piu dan Fatih gitu. Oh. Nah, ada juga yang memang lagunya sangat cepat banget tuh dibuat, kayak kasih tak sampai itu cepat banget, hanya dalam hitungan mungkin 1 malam gitu mungkin aku bisa bikin lagu itu baru Satu malam udah jadi ya, tuh Mas. 1 malam udah jadi. Pertama kali keluar adalah ref liriknya. Oke. Tetaplah menjadi bintang di langit. Baru setelah itu aku bikin
songnya Ya. udah terasa indah itu. Setelah itu udah jadi kan song Iya. dan rap. Habis itu baru aku gali lagi nanti itu yang eh, bait keduanya, bait ketiganya Heeh, gitu. heeh. Jadi udah. Tapi kalau udah jadi satu, Mm-mm. udah jadi bait sama refren berarti udah jadi, udah selesai. Nah, gitu berarti cepat. Heeh, heeh. Terus kayak lagu yang kemarin Memberi Makna Indonesia Iya. itu juga cepet banget, itu paling cuman berapa jam gitu ya untuk membuat liriknya. Untuk Heeh. membuat liriknya saya berapa jam. Untuk membuat songnya jadi prosesnya teman-teman udah berapa kali apa namanya Mm-mm. uh, membuat aransemen lah, buat Mm-mm. aransemen baru dari gabungan beberapa uh, ide gitu. Mm-mm. Kayaknya sih nggak oke, nggak cocok. Iya. Besoknya saya membawa apa namanya, bawa lagi Iya. progresi chord Iya. untuk songnya, Iya. dan untuk apa namanya refrennya ada ide dari Fadli, Mm-mm. uh, apa namanya, sepenggal nada gitu. Mm-mm. Terus akhirnya kita gabungkan, kita buat urut-urutannya udah jadi. Mm-mm. Setelah itu besok paginya saya subuh gitu saya bangun, terus habis itu saya tulis liriknya mungkin sekitar jam 5 6 jam, sekitar sejaman lah, sejam atau Heeh. 1,5 jam itu udah jadi liriknya full. Terus itu saya Oh. tinggal tidur, Heeh. sorenya saya bawa ke studio dengan lirik yang lengkap. Oke, oke, oke. Wow. Tapi artinya boleh aku bilang gini nggak Mas? Berarti Mas Piyu itu orangnya idealis banget ya dalam berkarya. Maksudnya idealis gimana? Ya idealis tuh ya bener kalau nggak dapet feel-nya nih, aduh aku nggak bisa nih. Maksudnya kan ada nih musisi-musisi yang aku nggak tahu ya, mungkin karyanya tuh ngikutin tren yang sekarang gitu. Trennya apa nih Oh, sekarang oh nih iya, gitu. iya. Heeh. Gitu. Kalau Mas Piyu kayaknya Nggak idealis bisa banget ya saya. orangnya. Nggak bisa saya Heeh. nggak bisa. Kalau umpamanya saya rasa saya nggak enak atau mungkin trennya sekarang ini nggak cocok, ya saya nggak bisa Hmm. dipaksa untuk ngikutin seperti ini gitu, nggak bisa. Hmm, hmm, hmm. Maksudnya uh, rasanya wah ini nggak enak, sebenarnya biasa aja gitu ya. Kita ngerasa yang apa Iya, filternya dari saya. Jadi kalau iya. umpamanya ngerasa lagu itu emang nggak bakal jadi hits, ya nggak bakal jadi hits. Saya tahu itu. Heeh. Saya tahu kalau itu bisa apa ini kan begini-begini aja nggak bisa Oke. gitu. Iya, iya. Mas, Apalagi aku kalau heeh, dipaksa untuk heeh. membuat sesuatu yang kita nggak suka, ya ya Iya loh. nggak bakal bisa. Iya, aku itu nggak pernah dengerin lagu-lagunya Padi tuh yang agak Melayu-Melayu, yang mungkin dulu pernah ada tren Melayu kayak gitu, terus ngikutin apa gitu. Nggak ada bener ke pakemnya gitu. Oke, Padi itu seperti ini gitu. Jadi orang-orang Iya. langsung notice, oh ini Padi itu pasti seperti ini gitu. Itu yang Mas Pio jagain ya. Iya sih, jadi umpamanya kalau mungkin terpaksa harus dibuat, akhirnya dibuat, ya saya kan paling terakhir saya akan bilang nggak enak. Kalau saya bilang ini nggak cocok nih kayak gini. Tapi kalau umpamanya Melayu sih, kemarin kan kita sempat punya acara di Net TV itu kan, Pak Diripet Sang Penghibur. Kita kan berkarya bersama beberapa genre musik yang berbeda, kayak ska dari Tip X, Ya. dangdut juga ada sama Via Valen. Mm-mm. Terus habis itu Melayu juga ada kita sama Kangen Band dan Mm-mm. sekarang. Tapi ya tetap aja pakai cara dan gaya kita. Mm-mm. Walaupun walaupun dangdut tetap kita buat ya bukan dangdut dengan apa, dengan cara seperti itu, tapi kita dengan pola yang kita kita sesuai dengan gaya kita. Hmm. I see, I see. Oke, oke. Tapi boleh tahu juga nggak Mas kalau dalam berkarya Mas Piu pernah pernah berdebat gitu nggak dengan mungkin dengan anggota juga anggota Padi juga Mas Piu ini bagus nih gitu tapi yang anggota lain aduh nggak yakin gitu. Kalau saya sih gampang sih sekarang ya. Kalau Iya. sekarang saya gampang orangnya. Kalau umpamanya tidak berkenan ya sudah, gak usah dipaksa, Oh. karena saya bisa apa namanya, menyalurkan ke streaming yang lain kan. Maksudnya ke Oh. hal yang lain, bisa untuk iklan, Mm-mm. bisa untuk jingle atau hal yang lainnya, atau Oh, mungkin iya, iya. untuk talent-talent lain yang bisa saya pakai, gak ada Oh. masalah. Tapi kalau dulu ya mungkin awal-awal dulu ya, Oh. waduh lagu ini harus harus masuk. Tapi jarang sih ya saya harus ngotot gitu, nggak pernah. Oh, Karena ya oke. memang apa yang saya keluarkan itu udah mateng, Mm-mm. udah jadi. Mm-mm. Jadi nggak ada ini cuman begini aja, nggak ada. Jadi
kalau umpamanya bikin lagu, umpamanya kayak lagu terlanjur, biarkan semua orang tahu. Kalau memang itu dari awal sampai terakhir seperti itu, tinggal musiknya diisi oleh teman-teman padi semua. Oh, Tapi oke. so far udah tahu bahwa lagu ini udah matang, Ha-ha. udah siap untuk direkam gitu. Oh, I see, I see, I see. Terus kalau itu kayak misalkan lagunya Mas Piu yang buat Mas Ari Kalau Lasso. sekarang sih sering banyak. Oh, sering. Kayaknya nggak cocok nih, kayaknya lagunya gini. Ya saya sih udah santai sekarang kan, nggak perlu harus maksain lagi, nggak. Kan mungkin teman-teman yang lain kan mungkin pengen Iya. pengen ada apa namanya eksploitasi sendiri lah, Iya. eksplorasi sendiri. Jadi ya saya sebagai uh, tim juga harus memahami itu Hmm. biar untuk ngasih kesempatan kepada yang lain. Ah, oke. Mas, tadi kan Mas Piu kan ada bilang soal lagu ini nggak bakal hits nih. Lagu yang hits tuh kayak gimana sih Mas? Apa lagu yang emang sekali dar hilang atau ya udah gitu, yang emang dia terus gitu, yang everlasting gitu? Kalau saya ngelihat walaupun lagu ini tidak menjadi hits, tidak menjadi apa ya, tidak menjadi apa one hit wonder atau bisa Heeh. menjadi some hit wonder atau Mm-mm. many hit wonder, Mm-mm. saya ngerasakan itu sendiri. Umpamanya refrain lagu yang kita rasa memang benar-benar Mm-mm. bisa untuk orang lain nyanyikan, untuk Mm-mm. saya ngebayangin bahwa ini akan dinyanyikan oleh ribuan penonton, itu udah kebayang. Ah. Umpamanya kayak lagu Kasih Tak Sampai Tetaplah Menjadi Bintang, itu saya membayangkan penonton akan ikut nyanyi sama-sama. Atau Oke. mungkin waktu lagu Rapuh dan tak pernah terfikirkan. Saya ngebayangin sendiri ketika saya membuat lagu itu, saya membayangkan apa namanya penonton lagi dada-dada begitu. Oke. Terus ya bersyukur umpamanya kayak ada Heeh. lagu hitam hitam yang keras itu Iya. bisa diterima oleh oleh pendengar kita, ya karena memang aransemen lagunya sangat unik gitu loh, Iya. sehingga orang akan menyukai itu walaupun lagu itu sangat keras sekali. Iya. Terus ketika lagu Menanti Sebuah Jawaban, uh, uh, apa namanya, aku tak bisa lunukan, itu ngebayangin aja penonton ikut nyanyi sama-sama. Mm-mm. Sepenuhnya aku, orang ikut nyanyi sama-sama, itu yang kebayang dari Mm-mm. saya ketika membuat lagu itu. Oke, oke, oke. Wow. Agak agak ini sih, agak jadi insight baru buat buat aku sendiri ya. Ternyata ada musisi yang kalau bikin lagu itu ngebayangin ternyata nanti dinyanyiin sama penonton tuh kayak gimana gitu. Iya, 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 Iya. memang ngebayang. Kayak saya juga ngebayangin Rapuh itu nanti nggak harus lagu itu nggak harus pakai piano, walaupun untuk Mm. pendengar, untuk di recording pakai Mm. piano, tapi lagu ini bisa dibawain dengan pakai gitar bolong aja bisa gitu. Oke, Itu oke. yang kebayang, jadi saya ngebayangin lagu ini dinyanyikan di depan ribuan penonton, Ah, itu yang asik banget gitu. oke. Sehingga ketika saya membayangkan itu asik sendiri, ya udah, aku yakin lagu ini juga pasti bakal bisa asik untuk didengar oleh Ah, orang lain. iya, iya, iya. Tapi makanya sekarang ini formula untuk menjadi lagu hits, lagu enak itu saya yang kurang paham yang sekarang. Karena kadang lagu yang tingkat kesulitannya juga gak tinggi, dengan Ah, apa namanya, dengan melodi lagu yang sangat sangat apa namanya, sangat apa namanya, naik turunnya sangat sangat apa namanya, sangat sangat tidak disangka atau ah, tidak bisa ditebak, ah. itu ternyata bisa jadi hits ya sekarang Iya, ini, kayak lagunya Justin Bieber, kayak iya, lagunya banyak lah yang. iya, iya, iya. Nah, kalau dari Mas Pius sendiri kan tadi udah ngebahas soal lagu yang sekarang. Bedanya apa sih, Mas? Kalau misalkan nih Mas Piu disuruh bikin lagu untuk era-era sekarang nih, apa ada bedanya dengan Mas Piu bikin lagu di zaman waktu Mas Piu awal-awal padi gitu? Ya sekarang lagu itu harus cepat, bisa cepat dinikmati dalam tempo waktu yang sangat cepat, hanya dalam waktu 30 detik atau 1 menit. Wow. Lagu ini harus sudah punya hook, sudah punya uh, apa namanya, notasi atau nada yang sangat sangat komersil banget, Itu dari sehingga itu verse sampai ref ya, Mas? ya, ya, Hmm. kayak lagunya Weird Genius itu, buat saya sih itu genius banget juga, Hmm. karena
Na 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 na. Na 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 Mm-mm. na 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 na. Itu melodinya tuh melodi komersil banget itu. Ah, ah, ah. Itu udah gila dan itu hanya dalam tempo 30 second sampai 1 menit udah dapat banyak nada. Na Iya. na 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 na. Na 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 30 second. Iya. Na, 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 udah 30 second. Gila itu. Tapi kalau mau main lagu kita dulu, Iya. Padi, terang saja aku menantinya. Terang udah 30 detik. Iya. Udah nggak keburu. Iya. Iya. Masih lagunya masih Oh. panjang-panjang. Iya. Tetaplah menjadi bintang di langit. Lama. Agakku lama, ya kan? Iya. Sekarang Iya. nggak bisa. Sekarang udah benar cepat. Itu makanya. Oh. Itu Oke. dari anu saya loh ya, teori Iya. saya. Iya. Iya. Bisa benar bisa enggak. Tapi menurut Mm-mm. saya sih sesuai dengan riset saya sih Iya. seperti itu. Iya. Jadi kalau nanti saya harus bikin sesuatu yang hits untuk saat sekarang ya harus harus pakai pakai pakem itu. Oh, metodenya Saya suka beda-beda. sama Virginius. Iya. Ya, karya-karya mereka ya suka saya. Hmm. Sekarang Padi lebih ngeluarin yang buat Indonesia Indonesia aja mas ya. Maksudnya lagu-lagu yang ngangkat-ngangkat soal Indonesia mas ya. Sekarang-sekarang ini Ya akhir-akhir ini. kita sesuaikan dengan kondisi sekarang aja sih. Kondisi Hmm. sekarang kan lagi semua lagi pada terpuruk, lagi pada tiarap, ya Iya. kita harus mencoba untuk membangkitkan itu semua. Baik, baik, baik. Iya, ya dari aku sih jadi punya banyak insight ternyata eh, banyak ini mas ya, maksudnya ada metode, ada pakem yang berbeda lagu zaman dulu dan zaman sekarang mas ya. Pakemnya itu dan apakah nggak tahu ya? Mungkin kalau kalau kita ngomong style itu kan bisa bisa berubah dan mungkin berubahnya itu bisa balik lagi ke hal yang lama kayak fashion tuh kan kayak gitu style fashion tuh gitu kalau lagu Mungkin, bisa kayak gitu ya mas ya bisa juga ya lagu lagu memang gitu, tapi mungkin kedepannya juga bisa tetap seperti sekarang ini atau balik ke 70-an itu saya nggak tahu. hmm. Tapi kemarin yang kita lakukan Hmm. 70-an lalu muncul lagi di 90-an Hmm. itu siklus 10 tahun 20 tahun siklus satu dekade habis Oke itu 90 ke 2000 itu muncul lagi lagu-lagu sama seperti 80-an hmm. jadi ya ada dekade seperti itu tapi nggak tahu ini dengan kemajuan teknologi digital Heeh. seperti sekarang ini orang kan menikmatinya kah sama seperti tahun 70-an atau 80-an yang lalu Heeh. uh, kurang tahu saya. Oh, oke oke Tapi kalau dulu memang saya memahami ada siklus seperti itu sehingga akhirnya lebih mudah buat kita untuk berkarya untuk merefleksikan yang pernah kita dengar dulu. Gitu. Kalau sekarang itu tadi kayak lagunya apa namanya Pamungkas, iya itu kan simpel juga, iya singkat banget. Orang udah inget itunya aja dan dibantu dengan sosial media sekarang ini kayak TikTok, kayak iya Reels apa segala hmm. macam butuh lagu yang cepat. betul betul iya. Nah, untuk mungkin pertanyaan yang terakhir, Mas. Kira-kira kalau dari Mas Piu sendiri, tantangan apa sih, Mas, yang Mas Piu rasakan dalam berkarya untuk di era yang sekarang? Atau Tantangannya nggak ada, karena udah pengalaman. enggak, tapi tetap kok kan saya masih tetap harus memproduksi Hmm. talent-talent baru untuk produksi karya-karya baru. Ah, Tantangannya ya kita harus bisa menguasai aset kita sendiri itu aja sih. ah. Jadi kita berkarya jangan hanya cuma berkarya aja tapi juga harus memutar otak untuk supaya aset kita bisa terjaga dengan Hmm. baik karena banyak sekali apa namanya aset-aset yang akhirnya nggak bisa dikelola. Ah, ah. Maksudnya gini, aset lagu itu kan sesuatu yang melekat sama kita seumur Hmm. hidup sampai kita mati pun kita masih tetap punya aset. Iya. Tapi karena kecanggihan teknologi
cepatnya informasi sehingga akhirnya lagu itu bisa hilang begitu saja juga bisa gitu. Heeh. Dan juga lagu itu bisa hilang secara aset juga bisa karena akhirnya diklaim oleh orang lain karena kita terlambat untuk melakukan itu. Nah kalau zaman dulu kan nggak begitu rilis di kaset ya udah orang udah tahu bahwa itu karya saya gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Biarpun liris apa udah rilis di CD, udah rilis di Spotify, tetap aja orang bisa mengklaim itu. Contohnya bisa di re-upload lagi, taruh di Heeh. YouTube Heeh. dengan menggunakan nama yang lain, dengan Nah, menggunakan channel yang lain. heeh. Umpamanya contohnya kayak lagu Dewa 19 Pupus. Heeh. Situ judulnya bukan ditulis Pupus Dewa 19, tapi melodi lagu yang sangat menyayat dari Andra. Itu bisa, tapi Oke. muternya full satu lagu. Nah, itu kan Oh. gitu. Tapi itu di situ tidak ditulis pencipta lagu. Nah, itulah Oh, oke. tantangan kita di situ sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, Wah. ini saya benar-benar berusaha untuk membawa ini untuk menjadi sesuatu yang bisa dibuat ekosistem yang bagus. Sehingga perlu peran pemerintah untuk mengatasi. Karena kalau kita saja kayaknya tidak bisa, karena ini berkaitan dengan agregator-agregator luar kan. Ah, iya betul. Ya, Iya, iya. Iya. Agak agak liar sih Mas ya. Maksudnya benar. iya, lebih liar sekarang ini karena ya pengaruh teknologi udah jadi ya lebih liar sih. Kalau ya mungkin dulu ada kan Mas CD bajakan gitu. Cuman Ya, kayaknya lebih sekarang lebih lebih ini gitu, lebih ya itu lebih menakutkan kayaknya. iya, iya. Waduh, gitu. Ya, oke, Mas Piyu. Jadi ini mungkin mungkin pertanyaan yang terakhir lagi nih, Mas. Kalau kalau dari Mas Piyu sendiri, apa namanya, untuk ngebikin lagu yang hits itu harus seperti apa sih, Mas? Atau harus harus tahu dulu identitas kita sebagai musisi itu ini loh? Atau ya udah ngikutin era tren gitu? Eh, harus sesuai dengan tema acara ini, harus rendah hati dulu. Oke. Jadi kita harus harus kita tahu diri kita seperti apa yang kita butuhkan ketika Iya. membuat lagu itu apa. Kita lagi ada lagu tentang penyesalan, ya udah kita harus melihat penyesalan itu sendiri gitu. Kita harus menyesal, benar-benar menyesal, bukan jadi orang yang keras kepala. Sebenarnya saya menyesal untuk mencintai dia, sebenarnya saya menyesal untuk berbuat kesalahan sama dia. Mm-mm. Tapi kalau di dalam hati kita punya ada rasa, gue benar kok ini, gue nggak rasa salah ini, susah untuk menulis penyesalan itu. Iya, iya. Jadi emang harus benar-benar dari hati, ya harus benar-benar direndahkan dulu hatinya. Terus apa namanya? Ya nanti pasti akan muncul seperti itu. Jadi kita rendahkan hati kita ya ketika menstruasi. Saya menjadi siapa sih? Saya menjadi seorang yang ada di dalam lagu Rapuh itu siapa? Mm. Lagu Rapuh itu adalah seseorang yang meninggal, terus dia ninggalin kekasihnya, ceweknya. Jadi saya harus menjadi orang itu, menjadi orang yang meninggalkan kekasihnya. Nah. Atau saya menjadi seseorang yang ada di menanti sebuah jawaban. Mm-mm. Menanti sebuah jawaban adalah seorang yang ngejar-ngejar cowok, ini cewek pemerannya, ngejar-ngejar cowok yang tidak memberi kepastian, Mm-mm. tidak memberi kepastian ya akhirnya gantung terus kan. Nah Mm. itu saya menjadi si cewek itu, jadi cewek yang menunggu menanti jawaban si cowok itu. Atau saya menjadi seorang yang seandainya bisa memilih, yang dia harus punya dilema, harus punya cowok dua, pasangan dua, Mm-mm. atau cewek dua, Mm-mm. dia harus memilih untuk memilih salah satu. Mm-mm. Atau saya menjadi seorang yang ada dibayangkanlah seseorang yang apa namanya tidak percaya sama cowoknya karena Iya. cowoknya membuat dia insecure Iya. sehingga akhirnya si cowok itu bilang bahwa bayangkanlah kalau aku pergi, kalau aku nggak jadi pacarmu lagi gitu. Mm-mm. Itu seperti itu. Jadi ya kalau saya menjadi orang lain kan saya harus merendahkan diri dulu, merendahkan hati saya dulu, Nah. menjadi orang lain, bukan menjadi diri saya yang sombong, yang arogan itu Mm. jangan. Kalau bikin lagu yang tentang arogan, saya rasa sih ya dia nggak akan menemukan apa-apa, Feel-nya nggak dapet Mas ya. nggak ada. Hanya jarang sih nggak ada lagu yang bercerita tentang kearoganan tuh nggak ada. Mm-mm. Mm-mm.
kalau ada orang bercerita tentang kayak lagu-lagu yang metal, death metal, kayak Mm-mm. thrash metal, kayak Slayer gitu kan lagu-lagu emosional Iya, tentang tentang keinsecurean, tentang ketakutan akan apa kehancuran dunia, ketakutan akan politik segala macam. iya. Tapi bukan berusaha untuk membenarkan dia, tapi dia kemarahan dia. Kemarahan kan tidak berarti harus menyombongkan. Heeh, heeh. Kemarahan itu muncul karena ditindas, Hmm. karena di apa namanya abuse, Mm-mm. diselewengkan. Mm-mm. Gak mungkin itu bercerita tentang aku seorang yang bisa menguasai dunia, susah akan Hmm. mendapatkan itu. Dan orang pun mendengarnya juga akan apaan sih ini orang halu lagi. Aku akan menjadi presiden, aku akan membebaskan rakyat ini dari kemiskinan. Orang males dengerin. Ini orang gila atau orang halu? kayak kayak terlalu over promise ya di lagunya ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Wah, oke, oke. Makanya ketika lagu-lagu kayak Bento, Bongkar ya masih related sampai sekarang. Iya, betul, betul. Asli sih. Tapi ya, apa namanya? Aku nggak tahu ya. Ini aku pribadi sih, Mas. Jadi dengerin lagu lama tuh, kayak lagunya Padi, terus lagunya Dewa ya, angkatan-angkatan Padi sama Dewa itu masih enak gitu dengerinnya sampai sekarang. Ya memang dengan rendah hati ya ngebikinnya ya. Iya, Kayak kalau sekarang aku nggak tahu ya, aku emang karena jarang dengerin lagu sekarang sih. Kebanyakan kalau misalkan lagi kerja ya dengerinnya lagu-lagu, ya lagu-lagu Padi gitu, bener lagu-lagu iya, lama iya, gitu. iya. Di Spotify juga dengerinnya lagu-lagu kayak gitu gitu. Ya, oke lah. Ini sekali lagi terima kasih banget Mas Piu sudah meluangkan waktunya. Atau by the way, Mas Piu, apa namanya, ke depan Padi mau bikin apa, Mas? Belum belum ada sih, belum ada rencana kita. Ah, Kita masih rilis single ini masih fokus sama ini karena lagi akan promo-promo dan berikutnya dan membuat video klip kan setelah. wah asik. Ini Ya, aku tunggu nih karya-karya Padi nih yang iya, baru iya. reborn. Ada rencana remake lagi Mas lagu-lagu lama. Susah sih ya, karena Udah enak ya mungkin soalnya. iya, iya, iya. Kalau saya sih saya masih akan tetap akan berkarya aja sih. Mah, ha, ha. Masih akan tetap terus berkarya. Baik, baik, baik. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Piu. Ini tadi Sama-sama. ya, ini aku bacain sebentar Mas, teman-teman ada yang join, ada eh apa malah minta pick gitarnya. Ini Oh gimana iya. minta pick gitar ini gimana? Ya follow Instagram saya aja atau follow View official View channel aja. Nah, tuh. Nah, monggo bisa nanti bisa dicek tuh di sosmednya Mas Piu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Piu buat waktunya, terus sukses terus Mas buat karya Mas Piu sendiri, buat Padi, terus sehat-sehat juga Mas Piu sama keluarga. Terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih Mas Piu. Oke, aku Yo. ya aku close Mas ya. Bye bye. Oke, Thank bye. you.